katanya, sing para cenghul. Abringkon kadi itu, kemana? Kan itu patut dipertanyakan. Saya bukan tidak percaya itu. Coba pertanyakan dengan jujur. Begitu, tanya Quran. Apa begitu Quran cerita kiamat? Karena kita tidak pernah bertanya, lalu ya kebohongan yang diulang-ulang terus menerus, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Oh, nanti ada alam hisab, ya, ada timbangan. Ada timbangan amal baik, timbangan amal buruk. Yang buruk timbangan amalnya langsung ceburkan ke dalam neraka. Suntrungkeun. Kan ada pertanyaan, masa begitu Allah pada hambanya yang dicintainya? Masa iya Allah menciptakan sebuah tempat untuk menyiksa hambanya? Di mana Rahman dan Rahimnya Allah? Jadi Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu di mana? Masa begitu? Kan timbul pertanyaan, kalau gitu apa sih neraka itu? Apa sih surga itu? Kan terus dipertanyakan. Asik nggak kalau belajar begitu? Asik apa tidak? Oh. Asik. Kenyataannya enggak. Makanya saya tanya tadi, rasa ingin tahu penting? Apa pentingnya? Karena pertanyaannya penting, langsung pasti. Saya udah tahu jawaban kalian. Penting. Begitu tanya, apa pentingnya? Lihat saya semuanya. Rasa ingin tahu membuat seseorang lebih peka dalam mengamati berbagai fenomena atau kejadian sekitarnya. Pertanyaan, apakah Anda peka? Kan gak peka. Coba ketika lihat nasi di hadapan, kalau orang yang peka, dia mulai mempertanyakan, bagaimana semesta membuat nasi? Dari apa, unsur apa? Unsur tanah, unsur air, unsur udara, unsur api. Bagaimana cara membuatnya? Berapa orang yang terlibat untuk mewujudkan nasi di hadapan kita? Kalau peka, waduh, kesadaran itu gak pernah hilang. Makanya saya kalau habis makan, yang saya pikirkan, kebaikan apa ya yang saya bisa perbuat hari ini setelah saya makan? Karena apa? Saya makan padi, makan nasi, bukan hasil tanaman saya. Jelas yang menanam orang lain. Berarti saya punya utang budi. Saya sampai sekarang tidak tahu nasi yang saya makan siapa yang nanamnya. Karena saya tidak tahu, maka saya bertekad memberikan kebaikan itu pada siapa saja. Karena saya tidak tahu. Sadar nggak kalian kalau makan begitu? Wajah-wajah nggak jelas. Rasa ingin tahu akan mendorong seseorang belajar lebih banyak. Saya tanya lagi, apakah kalian belajar lebih banyak? Maaf ya, di sini ada mahasiswa. Mahasiswa saja belajar itu karena apa? Karena pengen nilai, pengen lulus, pengen gelar. Saya tidak begitu yakin mahasiswa belajar karena rasa ingin tahunya besar. Maaf ya. Buktinya apa? Kalau rasa ingin tahunya besar, kan gak usah disuruh dosen baca buku ini itu. Beli aja sendiri. Yang disuruh dosen beli aja, gak beli bukunya. Yang sama dosen dikatakan buku wajibnya ini, itu saja gak dibaca. Jadi sebetulnya saya ragu. Mahasiswa saja di perguruan tinggi yang sedang belajar, rasa ingin tahunya lemah seperti itu, gimana masyarakat kita? Maka itulah kenapa Indonesia ini selalu disindir oleh dunia. Katanya literasinya bangsa Indonesia ini lemah. Literasi itu sebenarnya berhubungan dengan rasa ingin tahu. Ayo saya tanya sekarang. Berapa uang yang kalian investasikan untuk membeli buku? Ayo, jujur. Dari penghasilan yang kalian dapat itu ada nggak bagian dari penghasilan itu untuk meningkatkan kualitas diri? Beli buku, ada? Jangan buku sains, kejauhan. Buku agama aja, ada? Mulai jembling. Karena rasa ingin tahu penting. Saya tuh makanya ragu-ragu sama kalian itu.
Kebanyakan dandan. Gak jelas. Quran aja sampai bulukan cara dibaca. Paling pergi ke toko buku, cari buku agama. Pasti yang kalian cari itu kumpulan doa-doa mustajab. Supaya bisa ngatur Allah. Supaya Allah ngikutin kahayang maneh. Rasa ingin tahu itu akan membuka dunia baru. Yang menantang dan menarik seseorang untuk mempelajarinya lebih dalam. Ini saya kasih tahu. Saya belajar fisika. Itu bukan karena pengen nilai. Bukan karena saya kuliah pengen gelar. Nggak penting. Gelar nggak dipakai. Saya karena ingin tahu, saya ingin mengenal Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku menciptakan alam semesta agar aku dikenal. Maka saya beli buku nggak pakai batas. Tidak usah disuruh dosen. Saya beli buku ini, dan saya baca karena saya ingin tahu. Dan saya meluangkan banyak waktu untuk membaca. Allah, kalau Quran entah berapa ribu kali saya baca, bolak-balik. Sampai petanya itu terbaca. Makanya banyak yang menyaksikan saya. Bagaimana katanya? Latar belakang ilmunya fisika, tetapi ngomong Quran. Karena orang fisika juga pengen selamat. Belajar itu sekarang sudah menjadi hak individu, hak asasi. Tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Rasa ingin tahu ini adalah anugerah Allah yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Makanya pemikiran tidak bisa dihakimi. Sekarang tuh kadang-kadang pemikiran dihakimi. Dibilang sesat, tidak sesat, macam-macam. Pemikiran itu tanpa batas. Dan tidak bisa dihakimi. Pertanyaan, kalau pemikiran seseorang bisa dihakimi, siapa hakimnya? Pertanyaan saya. Bagaimana orang yang tidak belajar menghakimi sesuatu yang dipelajari oleh seseorang? Enggak adil. Betul apa tidak? Jadi rasa ingin tahu penting. Udah tahu pentingnya sekarang. Nah, bagaimana mengembangkan rasa ingin tahu? Satu, perhatikan saya. Hilangkan kata bosan. Karena bosan ini sebetulnya kita ini melakukan sesuatu berulang-ulang tanpa makna. Itu yang membuat bosan. Contoh, maaf ya. Coba ajak anak-anak ngaji. Ajak ke pengajian. Nah, ibu mau ke pengajian. Ikut tidak? Jawabannya sudah bisa diduga bukan? Ah, ngaji. Paling juga gitu-gitu saja. Cerita masa lalu. Nggak ada masa kininya. Khawatir masa depan paling. Betul apa tidak? Jadi jangan kemudian kecil hati kalau anak-anak sekarang ini menjadi a priori pada agama. Karena kita tidak pernah mengenalkan agama yang masuk akal. Bisa dimengerti di pengertian mereka. Yang kita ajarkan apa? Doktrin. Lalu menimbulkan mereka rasa bosan. Bosan nggak dari tadi saya bicara? Bosan dengarnya? Ya, saya yang bosan ngomongnya. Ya kalau dilihat wajah-wajahnya ini rasa ingin tahunya lumayan lah. Belum kategori sangat baik, tapi sudah lumayan. Datang ke sini aja berarti rasa ingin tahunya sudah ada itu. Alhamdulillah. Saya bukan memuji kalian ya, bukan. Ya saya bicara apa adanya, tapi tingkatannya baru sedang, lumayan. Kalau di mahasiswa itu nilainya baru C itu. C. Satu, hilangkan rasa bosan. Yang kedua, tumbuhkan sikap positif thinking. Selalu berpikir positif. Profesor Masaru Emoto ingin bertemu Tuhan, dia tidak punya guru, tetapi dia mempelajari air. Dan di buku The True Power of Water beliau mengatakan, setelah aku menyelidiki sifat-sifat air, aku bertemu Tuhan lewat air. Keren?
Saking mendalam pemahaman tentang air. Kalian lihat air? Lihat air sekarang? Ada rasa ingin tahu? Ada rasa ingin minum. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan hari ini baru ditumbuhkan ya, bertumbuhkan. Oh ternyata yang menyebabkan saya tidak tahu, kuper, kurang pergaulan, wawasannya sempit itu karena rasa ingin tahu anugerah semesta itu sama sekali oleh kita tidak dikembangkan. Jadi siap mempertanyakan semuanya? Siap. Oke. Yang ketiga, biasakan berpikir kritis dan kreatif. Nah itu. Apa berpikir kritis? Lihat saya semuanya. Berpikir kritis itu artinya jangan pernah berkhianat pada logika. Kalau tidak masuk akal, jangan diyakini. Berpikir kritis itu artinya ya, berikan kepuasan pada logika, walaupun kepuasan bersifat sementara, tapi masuk akal apa tidak, itu namanya berpikir kritis. Jadi segala sesuatu itu ada argumennya mengapa ada. Coba biasakan begitu. Yang kedua berpikir kreatif. Berpikir kreatif out of the box. Keluar dari cara berpikir kebanyakan orang. Nah ini agak berat ini. Karena harus kreatif. Nah kreativitas itu tidak ada di otak kiri. Kreativitas adanya di otak kanan. Oleh karena itu belajar kesadaran. Yang keempat. Melakukan hal yang baru. Cing atuh nyieun masalah wae nu heubeul deui. Jadi saya lihat orang-orang itu ya, masalah aja itu saja. Bikin masalah yang baru atuh. Biar kreatif sedikit. Masalah teh anger we teu boga duit. Ganti atuh masalah teh tong teu boga duit wae yang baru. Tiap panggih teh anu dikeluhkan teh teu boleh teu boga duit, masalah tuh itu saja. Coba bikin masalah yang baru atuh. Ini tiap ketemu saya selalu saja urusan gak punya uang. Saya senang ketika ketemu saya masalah kamu udah berubah. Apa masalah kamu hari ini? Oh gini ayah. Saya tuh nggak ngerti. Kenapa saya bisa mimpi buruk ya? Itu masalahnya baru. Betul? Oh mimpi buruk tuh artinya gini. Saya kasih tahu. Jadi senangi hal baru. Makanya itulah pentingnya piknik. Kalau saya lihat wajah kalian tuh dari sini sampai ujung sana. Ini masalah besarnya kurang piknik. Piknik itu recreation. Mengkreasi hal baru. Makanya piknik itu ya tidak sama dengan rekreasi. Maka kalau mau piknik sama saya, ajak saya. Ongkosi saya. Biar ada hal baru. Tempo hari saya ajak ke Candi Borobudur. Saya tanya, kamu udah berapa kali ke Borobudur? 11 kali ayah. Menang naon? Pokoknya naik ke sini ayah, pegang-pegang, setelah itu turun lagi. Baru makan gudeg. Itu. Begitu saya jelaskan. Ya turun. Kenapa Borobudur itu ada 3 bagian? Ada Kamadatu, ada Rupadatu, ada Arupadatu. Pernah dengar? Baru kali ini ayah, 11 kali ke Borobudur. Apanya Kamadatu? Kenapa Kamadatu lihat? Kenapa berantakan bagian bawah? Kenapa? Kenapa ada singa? Kenapa ada ini? Lihat Kamadatu. Itu alam bawah, itu dirimu. Masuk Rupadatu. Ini Rupadatu lihat, Rupadatu. Kenapa enggak kotak lagi? Sudah mulai lingkaran. Udah pindah dari kotak ke lingkaran. Kotak itu mengkotakkan. Itu kamu yang dulu. Sekarang kamu sudah di lingkaran, sudah fleksibel, sudah bisa menerima perbedaan apa adanya. Kenapa yang atas Arupadatu? Kenapa jendolnya itu ada di bagian atas? Yang disebut dengan stupa. Saya jelaskan. Kita baca relief yang pertama. Ini relief 1, relief 2, terus saya bahas. Mulai berurai air mata. Oh ternyata relief ini ada gunanya ya.
Ternyata leluhur kita itu melukis relief itu ada maksudnya. Ini perjalanan hidup manusia. Dari sini sampai bisa mencapai yang namanya arupa datu. Arupa datu. Sudah tidak ada rupa, tidak ada bentuk. Sudah masuk alam kekosongan. Itu yang disebut dengan moksa. Sudah masuk ke dalam intisarinya kesadaran. Nyampe di atas, baru saya ajak meditasi sebentar. Wah, pecah, nangis semua. Pernah nangis seperti ini pergi ke Borobudur? Belum. Saya pernah nangis ayah katanya. Waktu kesini, apa? Saya makan gudeg. Gak kelihatan katanya. Ada cabai gede. Ketelan, nangis. Bagus. Sama nangisnya. Cuman itu tangisan yang lahir dari kebodohan kamu sendiri. Ya. Yang berikutnya, kalahkan rasa takut. Nih saya kasih tahu ya. Jangan takut tersesat. Hanya orang yang takut tersesat, yang selamanya akan tersesat. Orang yang berani tersesat, tidak akan tersesat. Saya pastikan. Kalau kita merasa tidak tahu, keluar dari rumah. Coba, mau ke rumah saya, nggak usah takut tersesat. Nanti juga di jalan, ketika sudah pusing cari alamat rumah saya, akan ada orang yang bisa ditanya. Betul? Makanya malu bertanya, sesat di jalan. Itu maksudnya jangan takut tersesat. Jangan takut memasuki dunia baru. Tong kitu-kitu wae. Yang keenam, mengeksplorasi lingkungan. Lingkungan ini adalah sarana belajar yang sangat luar biasa. Laboratorium yang sangat kaya dengan pembelajaran. Eksplorasi. Tahu dieksplorasi? Digali. Coba. Orang tua kita ini, begitu kita ke dapur, lihat minyak bekas. Ngarana jalan tah. Kalau bertanya, ada rasa ingin tahu, mengapa ya orang tua kita bilang minyak itu jalan tah. Kan itu dibalikan saja. Tah, jalan teeta. Disebut jalan tah. Dari mana jalan tah itu asalnya? Dari kelapa. Apa sih kelapa itu? Ada kulitnya. Gimana caranya supaya kita bisa memasuki dagingnya? Belah. Kulitnya dipapas. Begitu kulitnya selesai, yang kerasnya itu namanya bungkus, itu namanya syariat. Jadi ibadah syariat yang disampaikan para leluhur kita itu dibelah, dibuka. Di dalamnya ada simbol-simbol. Ketika kita masuk ke dalamnya, ketemu warnanya putih, namanya daging kalapa. Kala itu artinya waktu, pak itu artinya ruang. Kalapa itu ruang dan waktu. Cukup? Belum. Diparut. Diperas. Keluar tuh intisarinya namanya santan. Cukup? Masukkan ke dalam wajan. Dibakar. Sampai ketemu yang namanya minyak. Setelah ketemu minyaknya, orang tua bilang, tah, jalan. Jadi sebetulnya orang tua kita dulu ngomongnya begitu, tah, jalan. Salah, ngadanguna. Jadi jalan, tah. Ayo, kita lihat. Ilmu ada ilmu syariat, kulit kelapa. Ada ilmu torikat, daging kelapa. Ada ilmu hakikat, cipati, saripatinya kelapa. Ada ilmu makrifat, tah, jalan. Tos dugi kadinya ngawas teh. Hayo we, pas saya tiba heula teh. Ya.